الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk sholat jamaah subuh dilanjut dengan pengajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan itu semua menjadi sababiah kita semua kelak dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah bab, yaitu babu fadailil fuqara'i, yaitu bab keistimewaan dari orang yang fakir. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Beliau ini terlahir dari negara Uzbekistan dan usia kitab atau karangan beliau sampai saat ini kira-kira 1100 lebih tahun para jamaah. Ini kalau karya bukan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan sampai saat ini. Alhamdulillah karena keikhlasan beliau seorang ahli Quran, ahli qiraah, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih dan ahli ilmu yang lain. Sampai-sampai beliau ini termasuk orang yang dapat gelar al-faqih, orang yang alim, al-alamah. Beliau ini dikatakan orang yang generasi tabi'ut tabi'in karena beliau ini terlahir pada tahun 310 Hijriah. Dikatakan generasi sahabat itu manakala 90 Hijriah ke bawah itu generasi sahabat atau generasi sahabiyah. Generasi tabi'in manakala beliau itu terlahir pada tahun kira-kira 91 Hijriah sampai 120 Hijriah. Selebihnya dikatakan dengan generasi tabi'ut tabi'in para jamaah. Langsung saja saya akan membacakan babu fadailil fuqara'i, yaitu bab keistimewaan orang yang fakir. Qala al-faqihu Abu Lais As-Samarqandi, telah disampaikan al-faqih yang bernama Abu Lais As-Samarqandi, hadatsana Abu Bakrin Al-Jurjani, hadatsana Ahmad bin Abdullah an Salim bin Abi Salim an Kharijah bin Mus'ab an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan ba'asal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Beliau mengatakan orang-orang yang fakir mengutus seorang utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini
Ceritanya ada orang yang fakir, itu jumlahnya banyak pada waktu itu. Kemudian dari kelompok orang-orang fakir ini mengutus satu orang untuk menghadap, untuk bertemu kepada Nabi Muhammad. Faqala ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaika. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni rasulul fuqara'i ilaika, sesungguhnya aku ini utusan dari orang-orang yang fakir yang ingin bertemu kepada panjenengan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala marhaban bika wa biman jitta min indihim, jitta min indi qaumin ahabbahumullah. Selamat datang dan selamat datang pula bagi orang-orang yang telah mengutusmu. Jitta min indi qaumin ahabbahumullah. Engkau datang dari kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang fakir itu ternyata orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala ya Rasulullah, seorang utusan tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yaqulu fuqara'u innal aghniya'a qad zahabu bil khairi kullihi hum yajuna wala naqdiru alaihi wa yatasaddaquna wala naqdiru alaihi wa idza maraddu ba'asu bi fadli amwalihim zakhran. Orang fakir tadi yang diutus oleh kelompoknya mengeluhkan kondisi yang ada di tempatnya karena banyak orang yang fakir. Ya Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang fakir itu mengeluh. Innal aghniya'a qazzabu bil khairi kullihi. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang yang kaya itu mampu melakukan semua kebaikan ya Rasulullah. Hum yahjuna, mereka bisa berangkat haji, wala naqdiru alaihi, akan tetapi kami tidak mampu ya Rasulullah. Ada rasa iri, tapi irinya dalam kebaikan. Wa yatasaddaquna wala naqdiru alaihi. Dan orang-orang yang kaya itu mampu bersedekah, mampu berbagi, mampu membiayai seseorang, mampu menolong seseorang, wala naqdiru alaihi, tetapi kami tidak mampu ya Rasulullah. Ini keluhan dari orang yang fakir. Wa idza maradu ba'asu bi fadli amwalihim zakhran, bahkan seandainya orang yang kaya itu sedang sakit pun mereka bisa tetap beramal dengan harta yang telah ia miliki, atau tabungan ia bisa dia berikan karena celengannya banyak, karena tabungannya banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balligh anil fuqara'a anna man sabara minkum wahtasaba falahu salasu khisalin laysa lil aghniya'i minha. Rasulullah bersabda, balligh anil fuqara', sampaikan kepada orang-orang yang fuqara, anna man sabara minkum wahtasaba, sesungguhnya orang-orang yang sabar dalam kondisinya hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu salasu khisalin, mereka akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala 3 hal. Laisa lil aghniya'i minha syai'un, 3 hal tersebut tidak akan didapatkan oleh orang yang kaya. Minha syai'un, diantaranya adalah amal khoslatul wahidatu, adapun keutamaan orang yang fakir yang pertama, anna fil jannati ghurfatun min yaqutati hamra'a yanzuru ilaiha ahlul jannah,
Kama yanzuru ahlud dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyun fakirun aw syahidun fakirun aw mu'minun fakirun. Kata Nabi seperti itu. Sesungguhnya nanti di dalam surga ada ruangan yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa, yang sangat mewah, min yakutati hamra, yang terbuat dari yakut berwarna merah. Yang zuru ilaiha dzul jannah, para penghuni surga yang lain tidak bisa memasukinya, hanya bisa memandang, menyawang. Kama yang dur ahlud dunya ilan nujum, seperti halnya seorang penghuni dunia yang hanya bisa melihat gemerlapnya bintang di langit. La yadkhuluha, mereka orang-orang yang kaya tidak bisa masuk, illa nabiyyun fakirun, kecuali nabi-nabi yang fakir, au syahidun fakirun, atau orang yang mati syahid yang fakir, au mu'minun fakirun, atau orang mukmin yang fakir. Kalau kita berbicara nabi yang fakir, kira-kira siapa? Bapak dan ibu, adik-adik, ada yang tahu nabi yang fakir itu siapa? Nabi siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba beliau lahir, apakah punya bapak beliau? Apakah beliau ditinggali harta orang tuanya? Tidak. Maka dalam sebuah hadis, wahai umatku, bahwasanya engkau ini diuji oleh Allah dalam hal ekonomi. Makanya jangan kaget. Ujian setiap nabi itu berbeda-beda para jamaah. Khususnya Nabi Muhammad ini diuji oleh Allah dalam hal ekonomi. Maka jangan kaget ketika kita dalam kondisi susah mencari perekonomian. Yang penting kita apa? Ikhlas, belajar menerima apa yang terjadi. Apapun kondisinya, tetap kita menerima semua yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu nabi yang fakir para jamaah. Buktinya apa? Ketika beliau dakwah, siapa yang mendukung? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini diterangkan dalam sebuah sirah. Beliau ini seorang yang sangat kaya raya, sampai-sampai kurang lebih 3 bagian daripada harta orang Arab itu milik Sayyidah Khadijah. Tetapi ketika beliau meninggal atau wafat Sayyidah Khadijah, dia tidak membawa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Sampai-sampai berpesan, ya Rasulullah, seandainya aku nanti meninggal dunia, engkau melakukan dakwah begitu susah dan mengalami kesulitan, seandainya tulangku ini bermanfaat untuk dakwahmu, ambillah dari makbarahku ya Rasulullah. Sampai seperti itu. Saking ikhlasnya, harta Sayyidah Khadijah diberikan seluruhnya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini seorang sahabat yang sangat fakir. Sahabat yang paling fakir yaitu Abu Dzar sama halnya Al-Ghifari. Beliau ini sahabat yang fakir para jamaah. Konon ceritanya beliau ini tadinya preman karena terlahir di lingkungan perampok-perampok. Jadi tempat lahir Abu Dzar atau Abi Dzar Al-Ghifari ini lingkungannya seorang yang banyak kriminalnya di situ, sehingga Abi Dzar Al-Ghifari ini terlahir di lingkungan banyak kriminal, sehingga menjadi orang yang hebat juga, menjadi preman juga. Tetapi karena perilaku yang ia lakukan, menyiksa orang-orang, sehingga mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang fakir. Au syahidun fakirun, atau orang yang mati syahid yang fakir.
Berbicara mati syahid ini banyak sekali versinya. Ada yang berperang di jalan Allah mati dalam medan perang, matinya mati syahid. Ada seorang wanita yang melahirkan tapi sampai meninggal karena mungkin tidak tertolong ketika ia melahirkan, sampai-sampai ibunya dan anaknya mati. Itu juga termasuk orang yang mati syahid. Orang yang dalam kebaikan kemudian terkena gempa bumi sampai tertimpa reruntuhan mati juga termasuk orang yang mati syahid. Banyak sekali. Mereka itulah yang fakir akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Au mu'minun fakirun, atau orang mukmin yang fakir. Mereka itulah yang akan mendapatkan fasilitas istimewa, yaitu min yakutati hamra, yaitu ruangan yang terbuat dari yakut yang berwarna merah, yang tidak dirasakan, yang tidak bisa orang kaya itu menempatinya para jamaah. Kemudian yang kedua, wasaniyatu yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya. Orang yang fakir akan masuk ke dalam surganya Allah duluan, qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya itu masuk. Binisfi yaumin, dengan setengah hari. Wa huwa miqdaru 500 amin yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Dengan jarak kira-kira 500 perjalanan dunia. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u, padahal orang-orang yang fakir tadi sudah berada di dalam surga dan sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Surga yang penuh fasilitas yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, dan belum pernah juga didengar oleh manusia. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan belum pernah pula kenikmatan surga itu terlintas di benak hati hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalamu al-jannah. Ketahuilah wahai orang fakir, Nabi Sulaiman, beliau ini seorang nabi yang masuk surganya itu ba'da dukhulil anbiya'i alaihimussalamu bi arba'ina aman. Jadi Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya, yang pengikutnya banyak, santrinya banyak, bukan dari golongan manusia saja, tetapi juga dari golongan jin, dan bahkan diberi oleh Allah kemuliaan bisa berbicara dengan binatang. Itu Nabi Sulaiman, seorang nabi yang mempunyai fasilitas ketika di dunia seperti itu, masuk surganya belakangan para jamaah. Kok bisa seperti itu? Bisa babil mulkil ladzi a'tahullahu, karena Nabi Sulaiman ini diberi fasilitas yang lengkap oleh Allah di dunia, diberi kerajaan, diberi harta yang melimpah ruah, pengikut yang banyak, serba mudah dalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Nabi Sulaiman ini masuk surganya belakangan para jamaah. Disebabkan apa? Karena nabi yang paling kaya. Kalau yang lainnya tergolong nabi atau rasul yang fakir, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khoslatus salisatu, adapun keistimewaan orang fakir yang ketiga yang tidak akan didapatkan oleh orang yang kaya, idza qala al-fakiru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan. Apabila orang yang fakir itu membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan dengan penuh keikhlasan para jamaah, wa yakunul ghina misla dzalik mukhlishan, seandainya pun orang kaya membaca dengan kalimah yang sama dengan keikhlasan yang sama, lam yalhaq al-ghina al-fakira, tidak bisa menandingi kualitas pahalanya dengan orang yang fakir. Jadi orang kaya membaca kalimat tersebut, pahalanya tidak bisa menandingi orang yang fakir. Wa in anfaqul ghina ma'aha asyrata alafi dirhamin, seandainya pun orang yang kaya itu menambah amalnya dengan berinfak fisabilillah di jalan Allah sebanyak 1000 dirham, kurang lebih kalau dirupiahkan 4 juta sekian. Itu tidak bisa menandinginya para jamaah. Membaca jumlah yang sama dengan keikhlasan yang sama ditambah dengan bersedekah kurang lebih 1000 dirham atau 4 juta lebih, itu tidak bisa menandingi jumlah kualitas maupun pahala dari orang yang fakir. Wa kadzalika amalul birri kullihi, begitu juga dengan amal-amal baik yang lain. Setelah mendapatkan penjelasan pencerahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraja ilaihim ar-rasul fa akhbarahum bidzalika faqalu radina ya rabbi radina ya rabbi. Kemudian sang utusan tadi pulang pamitan kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang fakir di tempatnya, dan orang-orang fakir mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, seraya mereka serentak mengucapkan radina ya rabbi ya Allah, aku ridho menjadi orang yang fakir, aku puas menjadi orang yang fakir ya Allah. Itulah para jamaah, terkadang kita itu kondisi yang kita alami, terkadang kita enggak menerima, padahal kondisi yang kita alami itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tugasnya berusaha maksimal, kemudian berdoa, yang ketiga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah daripada orang yang fakir yang suan kepada Rasulullah dan mendapatkan solusi dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung fitini wa dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.